Pernah nggak sih kalian iseng buka casing komputer terus ngeliatin isinya yang rumit banget itu dan mikir, ini sebenarnya apaan aja sih? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semua misteri itu. Anggap aja kita lagi ikut tur anatomi, tapi khusus buat komputer kalian. Oke, yuk kita langsung bahas. Mirip banget sama tubuh manusia, komputer itu punya organ-organ vitalnya sendiri yang kerja bareng biar dia bisa hidup. Dan intinya semuanya itu berpusat di satu jantung digital yang mompa data, bukan darah tentunya. Ini nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat gambaran besarnya dulu, dua sisi dasar dari sebuah komputer. Terus, kita cari tahu gimana caranya komputer ngobrol sama dunia luar. Habis itu, kita bakal ngintip otaknya, si CPU, lanjut ke sistem memorinya, dan terakhir kita bakal bedah tuntas bedanya dua memori utama, RAM dan ROM. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Setiap komputer, mau itu superkomputer gede banget atau HP yang ada di kantong kalian sekarang, itu intinya bisa dibagi jadi dua bagian utama. Jadi, di satu sisi ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Ini tuh semua bagian fisik yang bisa kalian sentuh. Casingnya, monitor, keyboard. Nah, di sisi lain ada software atau perangkat lunak. Ini adalah perintah-perintah tak kasat mata yang ngasih tahu si hardware harus ngapain. Gampangnya gini, hardware itu badannya, software itu pikirannya yang ngendaliin. Terus gimana caranya si badan dan pikiran ini berinteraksi sama kita dan dunia luar? Nah, disinilah peran unit input dan output. Mereka ini ibarat gerbang komunikasinya komputer. Nah, lihat deh, kelihatan banget kan alurnya di sini? Unit input itu tugasnya buat masukin data ke dalam komputer. Sementara unit output kebalikannya, buat ngeluarin informasi yang udah diproses keluar dari komputer. Jadi ya, ini semacam pintu dua arahnya komputer gitu. Gampangnya, unit input itu nerjemahin semua yang kita lakuin jadi bahasa yang dimengerti komputer. Tiap kali kalian ngetik di keyboard, klik mouse, atau ngomong ke mikrofon, itu artinya kalian lagi ngasih data ke sistem. Bisa dibilang ini tuh panca inderanya komputer. Nah, sebaliknya, unit output ini ngambil hasil kerja komputer dan mengubahnya lagi jadi sesuatu yang kita ngerti. Layar monitor nampilin gambar, printer ngasih kita cetakannya, dan speaker ngubah sinyal digital jadi suara yang bisa kita dengar. Inilah cara komputer ngomong dan berekspresi ke kita. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke pusat komando, tempat semua mikir berat dan pengambilan keputusan terjadi. Dan inilah dia, sang otak komputer, CPU atau Central Processing Unit. Komponen kecil ini, wah jangan salah, kuat banget. Dia yang bertanggung jawab jalanin hampir semua perintah. Kecepatannya, yang nentuin seberapa cepat dia mikir, itu diukur dalam hertz. Simpelnya, makin tinggi angkanya, ya makin ngebut otaknya kerja. Jadi, intinya begini, CPU itu adalah mesin pengolah data utama. Dia nerima input, ngitung-hitung, bikin keputusan, dan ngatur semua komponen lain biar kerjanya bener. Tanpa CPU, komputer itu ya cuma tumpukan barang elektronik yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di dalam otak ini sendiri ada pembagian tugas yang keren banget. Ada unit kontrol atau CU, ini ibarat sutradaranya yang ngatur alur kerja dan nyuruh-nyuruh komponen lain. Terus ada ALU, nah ini jagoan matematikanya yang ngerjain semua hitung-hitungan. Dan terakhir ada register. Ini kayak buku catatan super kilat buat nyimpan data yang lagi diproses saat itu juga. Tentu aja, otak secanggih apapun gak ada gunanya kan kalau nggak punya ingatan. Makanya, sekarang kita pindah ke sistem memori komputer. Kita lihat gimana semua informasi ini disimpan dan diakses. Jadi gini, komputer itu punya beberapa jenis memori dan masing-masing punya tugas spesifik. Ada memori utama yang cepat banget dan penting buat operasional harian. Terus ada memori sekunder buat nyimpan data jangka panjang. Ada juga yang namanya memori cache. Ini super duper cepat buat bantu kerja CPU. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Memori utama itu bisa diakses langsung sama CPU, sifatnya sementara, jadi kalau listrik mati datanya hilang dan harganya lebih mahal. Kebalikannya, memori sekunder, contohnya hard drive kalian, itu sifatnya permanen dan lebih murah. Gini deh bayanginnya, memori utama itu meja kerja kalian yang rapih, sementara memori sekunder itu lemari arsip raksasa kalian. Sekarang, yuk kita fokus ke si meja kerja tadi, si memori utama. Soalnya, di dalamnya itu ada dua penghuni yang beda banget tapi sama-sama krusial. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. RAM atau Random Access Memory itu adalah meja kerja aktif kalian yang bisa diutak-atik.
Disinilah semua program yang lagi kalian buka itu hidup. Dan kuncinya, makin gede RAM, makin banyak aplikasi yang bisa jalan barengan tanpa lemot. Tapi ingat, pas komputer mati, semua di RAM ini lenyap. Nah, kalau ROM atau read-only memory, ini lebih kayak buku panduan. Isinya udah ditulis dari pabrik, permanen, dan isinya itu instruksi penting buat nyalain komputer pertama kali. Kalian nggak bisa nulis di situ, cuma bisa baca doang. Dan ini benar-benar fakta mutlak ya. Tanpa memori, baik itu si meja kerja yang sementara atau lemari arsip yang permanen, CPU nggak punya apa-apa buat dikerjain. Jadinya ya, cuma otak tanpa ingatan. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, alurnya jadi gini. Data masuk lewat perangkat input. Terus, si CPU ngambil data itu dan pakai memori sebagai meja kerjanya buat ngolah data tadi. Akhirnya, hasil olahannya dikirim ke perangkat output biar bisa kita lihat atau kita dengar. Nah, itulah siklus hidup informasi di dalam sebuah komputer. Simpel kan? Paham soal anatomi ini tuh baru langkah pertama loh. Dengan tahu gimana tiap bagian ini kerja sama, kita jadi bisa lebih menghargai keajaiban teknologi yang kita pakai sehari-hari. Nah, setelah tahu bagian-bagian dasarnya, kira-kira perjalanan informasi apa lagi nih yang bikin kalian penasaran?